Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang mutasi gen. Pengenalan materi pertama akan dibawakan oleh Muhammad Rosyid Ridho, lalu akan dilanjutkan oleh Rahmawati Nuraini, setelah itu dilanjutkan oleh saya sendiri, Ella, dan dilanjutkan kembali oleh Ainurul Aziza. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom. Selanjutnya, di sini ada macam-macam mutasi. Berdasarkan proses terjadinya, mutasi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, mutasi alami. Artinya, mutasi yang tanpa ada campur tangan dari manusia atau secara alami dan terjadi secara tiba-tiba. Dan yang kedua, ada mutasi buatan. Biasanya kalau mutasi buatan berarti ada campur tangan dari manusia. Kalau berdasarkan lokasi selnya dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, ada mutasi somatik dan mutasi gametik. Mutasi somatik sendiri yaitu mutasi yang terjadi pada sel somatik. Mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Kemudian, mutasi gametik adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Mutasi gen atau mutasi titik. Peristiwa yang terjadi pada mutasi gen adalah perubahan urutan-urutan DNA atau perubahan pada basa N dari DNA dan RNA. Pada mutasi ini terjadi perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosomnya. Contoh dari mutasi gen adalah reaksi asam nitrit dengan adenin menjadi zat hiposantin. Zat ini akan menempati tempat adenin asli dan berpasangan dengan sitosin, bukan lagi dengan timin. Pada mutasi gen dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan substitusi, yang artinya pergantian. Pada substitusi dibedakan menjadi beberapa macam lagi. Yang pertama ada transisi. Jika pergantiannya oleh basa yang sejenis, contohnya itu misalkan GGA berubah jadi AGA. Berarti basa nitrogen guanin diganti oleh adenin, sedangkan guanin dan adenin masih sejenis yaitu golongan purin. Sedangkan yang kedua ada transversi atau pergantian basa nitrogen oleh basa nitrogen yang tidak sejenis. Contohnya itu misalkan GGA diganti menjadi TGA, yaitu yang disebut dengan transversi. Yang kedua, adisi atau penambahan. Penambahan ini biasanya pada ujung basa nitrogen. Contohnya TTG, GGA. Setelah terjadi mutasi jadi ATT, GGG, dan A. Berarti pada awal terjadi penambahan yaitu basa nitrogen adenin. Selanjutnya, ada yang disebut dengan insersi atau penyisipan. Untuk penyisipan, biasanya terjadi penambahan di tengah basa nitrogen atau di tengah triplet basa nitrogen. Contohnya, TTG, GGA. Setelah terjadi mutasi, misalkan terjadi penambahan sitosis jadi TCT, GGG, dan A. Selanjutnya ada delesi atau pengurangan. Misalkan TTG, GGA dimutasi, terjadi pengurangan dua basa nitrogen. Hasilnya setelah terjadi mutasi menjadi GGA. Berarti basa nitrogen timin keduanya menghilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.